Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang mulia, umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsatu asya lam tu'ta li ahadin qablahum. Ada 5 keutamaan, 5 keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dan 5 keutamaan ini semuanya berada pada bulan suci Ramadan. Yang mana kita ketahui bahwa puasa Ramadan, berpuasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Akan tetapi 5 keutamaan ini hanya khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 keutamaan itu yaitu yang pertama, pada permulaan malam bulan Ramadan, Allah akan melihat umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Dan barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, maka selamanya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sungguh kenikmatan. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada sekelompok orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, bahkan dilirik pun tidak akan. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika di awal malam bulan Ramadan kita mengerjakan ibadah, bersenang-senang dengan datangnya bulan Ramadan, kita akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dan tidak akan disiksa selamanya. Kemudian yang kedua, yaitu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memintakan ampunan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang suci, makhluk yang dekat dengan Allah, makhluk yang tidak pernah berdosa, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka memintakan ampunan kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad, niscaya istighfarnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang dimintakan ampunan oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak misik. Oleh karena itu, menurut pendapat Imam Syafi'i, bagi orang yang berpuasa dimakruhkan untuk bersiwak setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Meskipun menurut Imam Malik, bersiwakan setelah zawal ini tidak apa-apa. Sedangkan mengenai dengan hadis tadi, bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak misik, itu hanya sekedar keutamaan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat,
Allah memerintahkan kepada surga untuk berhias diri menyambut kedatangan umat Nabi Muhammad yang dalam bulan puasa mereka menjalankan puasanya. Dan ini termasuk salah satu dari orang-orang atau golongan yang dirindukan oleh surga. Dan sebagaimana dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda bahwa ketika bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Kemudian yang kelima, Allah mengampuni semua dosa-dosa umat Nabi Muhammad di akhir bulan Ramadan. Ampunan dari Allah ini sebagaimana bahwa orang yang berpuasa ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar melakukan puasa di bulan Ramadan ini, bukan hanya puasa secara zahir, tapi juga puasa secara batin. Karena Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan-golongan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.